Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan memasuki pertemuan yang kedua, yaitu pada semester 2 kelas 8 ya. Langsung saja kita mulai, yaitu kita akan membahas mengenai fungsi dan peran sumber daya alam dalam pembangunan nasional. Ya, di dalam negara kita, negara Indonesia, yaitu kita mempunyai banyak sekali sumber daya alam, yaitu ada dua, sumber alam hayati dan juga sumber daya alam non hayati. Soalnya kita akan membahas mengenai peran dan fungsi, yaitu mengenai sumber daya alam untuk pembangunan nasional. Yang pertama yaitu sumber daya alam bahan tambang. Ini adalah termasuk sumber daya alam hayati yang bisa diperbarui, istilahnya seperti itu. Jadi Indonesia ini memiliki kekayaan tambang yang sangat melimpah, tetapi pengelolaan barang tambang tersebut memiliki beberapa kekurangan, yaitu memerlukan modal yang besar, sedikitnya tenaga ahli, minimnya teknologi tinggi, dan jika pengambilannya tidak dibatasi, maka dapat berdampak buruk pada kelestarian lingkungan. Ini adalah contoh bahan tambang yang ada di Indonesia. Masih banyak sih sebenarnya, ada nikel, dan juga minyak, dan lain-lain, batu bara juga. Jadi seperti ini, ada di dalam suatu perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu Pivot ya. Itu kan untuk bahan tambang emas, yaitu untuk menggali emas dan juga menghasilkan perhiasan ataupun yang lain-lain. Begitu juga sebaliknya tembaga untuk menghasilkan suatu benda, yaitu kabel dan lain-lain. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yaitu ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan A, bahan galian golongan strategis, kemudian bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Kemudian bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B. Bahan galian potensial bernilai ekonomi tinggi di Indonesia menurut pemanfaatannya, yaitu bahan galian logam atau biji. Bahan galian yang bisa diolah dengan teknologi tertentu dapat diambil dan dimanfaatkan logamnya. Contohnya ada timah, besi, tembaga, nikel, emas, dan lain-lain. Bahan galian energi atau yaitu bahan galian yang dimanfaatkan untuk energi, yaitu seperti batu bara dan minyak bumi. Kemudian ada juga bahan galian industri, yang bahan galian itu dimanfaatkan secara industri. Contohnya seperti asbes, aspal, bentonit, batu gamping, dolomit, dan lain-lain. Terus kemudian tanah juga. Tanah ini adalah termasuk hasil pelapukan batu-batuan dan sisa-sisa bahan organik yang hancur karena proses alamnya. Salah satu fungsi tanah yaitu sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya tumbuhan. Kemudian ini adalah hasilnya, yaitu ada di dalam setiap daerah sih. Tentunya itu di daerah Mojokertoan. Mojokertoan itu terkenal banget ya, yang namanya batu merah atau batu yang terbuat dari tanah liat atau gerabah, istilahnya seperti itu. Jadi Mojokerto adalah penghasil gerabah terbesar di Jawa Timur, yaitu seperti batu bata, terus seperti piring, gelas, ataupun lain-lain yang
bahannya itu adalah awalnya dari tanah liat. Ya, kemudian air. Air merupakan elemen yang menutupi 2-3 dari luas permukaan bumi, yang terdiri dari air tawar, terus 3% dari total volume air yang ada di dunia. Dari 3% tersebut, masih dibagi lagi menjadi klaster 69%, air tanah 30%, air permukaan 0,3%, dan bentuk lainnya 0,9%. Kemudian ada sumber air, yaitu danau. Danau adalah masa air yang berada di suatu cekungan yang terdapat di daratan. Fungsi danau yaitu buat sumber air, buat penangkaran ikan, sebagai lahan pekerjaan, ekosistem hewan air tawar, tempat rekreasi atau wisata, tempat media pembelajaran, dan lain sebagainya. Banyak sih sebenarnya. Cuma ini saya nggak menyantumkan fungsi-fungsi semua dari sumber air danau. Terus kemudian ini adalah suatu bentuk, yaitu perairan-perairan yang ada di Indonesia, yaitu seperti buat irigasi, terus seperti buat PLTA, pariwisata, perikanan, dan masih banyak lagi ya tentunya. Yaitu sumber air yang untuk memang benar-benar dijadikan pusat perekonomian yang menghasilkan lah istilahnya buat masing-masing daerah ataupun negara dan domestik lainnya. Ya, manfaat danau di bidang ekonomi yaitu cadangan air ketika musim kemarau panjang, tentunya irigasi, pariwisata atau wisata air, PLTA, dan perikanan. Ya, kemudian ada juga sumber air yaitu sungai. Sungai yaitu masa air yang mengalir melalui suatu lembah. Ya, sungai itu ada ujungnya, ya maksudnya ujung dari ujung, hulu ke hilir. Seperti itu. Jadi dari atas ke bawah, itu yang dinamakan sungai. Karena mengalir, kalau misal dari bawah ke bawah, dari bawah terus ke bawah lagi kan nggak mengalir namanya, tenang. Sebentar. Pemanfaatan sungai yaitu banyak banget sih sebenarnya, tapi nggak berbeda jauh dengan pemanfaatan air danau. Sama aja, sumber air industri, irigasi, perikanan, transportasi, rekreasi, sumber bahan bangunan, yaitu kalau misal kita melihat suatu desa-desa yang tidak mempunyai kecukupan banyak air, yaitu pasti akan menggunakan sumber air sungai untuk dijadikan mandi, mencuci, ataupun lain-lain yang memang benar-benar membutuhkan suatu air. Seperti itu ya. Nah, terus ini ada udara. Ya, udara dimanfaatkan untuk sarana rekreasi dan olahraga, contohnya seperti terjun payung. Ya, terjun payung kita sering menjumpai ya, yang ada di Paralayang itu ya, di Malang. Terus gantole, terbang layang, main layang-layang, dan lain-lain. Kalau layang-layang kan sudah keseharian kita pada saat musim angin ya. Kita sore-sore memainkan layangan itu. Terus juga bisa dijadikan untuk pembangkit tenaga listrik angin. Kemudian panas bumi atau geotermal. Panas bumi yaitu sebuah energi yang dihasilkan dari dalam perut bumi. Manfaatnya adalah sebagai sumber energi dan juga mempunyai keunggulan merupakan energi yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Ya,
Dari sini ada yang ditanyakan nggak tentang fungsi dan peran sumber daya alam non hayati? Kalau misal nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan untuk fungsi dan peran sumber daya alam hayati. Mungkin dari Indah, Safina, Marisa, Sivana, Yudis mau bertanya mengenai sumber daya alam non hayati. Pak, saya kurang paham mengenai apa saja Pak sebenarnya. Bapak tadi kecepatan pas waktu menjelaskan. Bisa tak ulangi lagi nanti menjelaskan. Terserah. Ya, baik. Kalau misal tidak ada yang tanya juga nggak apa-apa. Jadi langsung Bapak ini ya kasih tugas kelompok. Biar kalian bisa saling bekerja sama, mencari solusi sebuah jawaban, dan juga saling aktif lah di dalam masing-masing berindividu untuk pelajaran Bapak ini ya. Nah, kalian buka halaman berapa ini? Ya, kalian buka halaman 19. Ya, yang ini ya. Ini ada aktivitas kelompok dalam 19 itu. Tugasnya yaitu yang pertama, kalian bagi sendiri kelompoknya berdasarkan nomor absen. Jadi nanti kelompoknya itu dibagi menjadi berapa ya? Satu kelas berarti ada 5 kelompok. Nah, terus kemudian tugasnya adalah mencari komoditas ekspor lain yang dapat dihasilkan oleh negara Indonesia di internet. Gak apa-apa, kamu cari di internet, di majalah maupun di koran-koran. Gak apa-apa. Terus kemudian kalian identifikasi wilayah-wilayah mana saja di Indonesia yang menghasilkan komoditas tersebut. Terserah komoditas apapun itu, yang penting menghasilkan untuk domestik negara. Ya, saya contohkan ya. Seperti kalian buat tabel yang pertama kamu isi nomor, terus tabel yang kedua kamu isi jenis komoditi, kemudian tabel yang ketiga kalian isi daerah penghasil. Seperti itu. Seperti yang pertama contohnya jenis komoditi, karet. Kemudian daerah penghasil, Riau atau Jambi, seperti itu. Baik, anak-anak paham ya? Halo, apakah tidur semua ini anak-anak? Paham, Pak. Paham ya? Oke, baik. Paham, Pak. Baik, karena tidak ada yang mau tanya tadi, maka fungsi dan peran sumber daya alam hayati Bapak lanjutkan untuk pertemuan ke berikutnya. Kemudian kalian bagi sendiri kelompoknya tadi dan juga kerjakan minggu depan, dikumpulkan dan juga dipresentasikan di depan kelas. Terus setelah itu habis presentasi kita sambung untuk menjelaskan apa itu fungsi dan peran sumber daya alam hayati. Oke, cukup itu yang bisa Bapak sampaikan. Dan juga tetap semangat, jaga kesehatan kalian, karena pada saat ini kita masih dilanda pandemi virus COVID-19 yang tidak ada ujung hentinya. Terima kasih, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wes ah.